Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R009 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Dengan pembahasan kali ini yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk pembahasan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ini terbagi menjadi 14 submateri. Yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar, di mana tujuan kerangka dasar ini adalah digunakan dalam penyelaksanaan tugasnya, menanggulangi masalah, memberikan pendapat, dan juga untuk menafsirkan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu pemakai kebutuhan informasi. Secara umum, pemakai kebutuhan informasi laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu adanya pihak internal dan pihak eksternal, di mana pihak internal itu adalah karyawan perusahaan ataupun bagian dalam perusahaan, sedangkan pihak eksternal dari perusahaan yaitu seperti investor ataupun kreditor. Yang ketiga yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya yaitu asas transaksi syariah, terbagi menjadi 5. Yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima yaitu universalisme atau sumuliyah. Karakteristik transaksi syariah terbagi menjadi 12 karakteristik. Di sini saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama yaitu tidak mengandung unsur riba, yang kedua tidak mengandung unsur gharar, yang ketiga tidak mengandung unsur haram dan lain sebagainya. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bentuk dari laporan keuangan tersendiri yaitu ada 5. Yang pertama posisi keuangan entitas syariah, yang kedua informasi kinerja entitas syariah, yang ketiga informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang keempat informasi lain, dan yang kelima catatan dan schedule catatan dan schedule tambahan. Asumsi dasar. Asumsi dasar terbagi menjadi 2 yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha, di mana dasar akrual adalah transaksi dicatat berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, bukan berasal dari kas atau setara kas saat diterima atau dibayar. Sedangkan untuk kelangsungan usaha yaitu di mana asumsi ini memikirkan untuk kelangsungan usaha entitas di masa yang akan datang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dapat dengan mudah dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat diperbandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal itu terbagi menjadi 2, yaitu tepat waktu dan adanya keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, seperti menghasilkan laporan keuangan, arus kas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti infak dan sedekah. Yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya. Sedangkan untuk pengukuran unsur laporan keuangan itu terbagi atas 3. Yang pertama biaya historis atau historical cost, yang kedua biaya kini atau current cost, dan yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Selanjutnya laporan keuangan entitas syariah. Menurut PSAK 101 revisi 2016. Sesuai dengan PSAK 101 revisi 2016, laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba. Sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau tidak memiliki untuk ekuitas yang berbeda, perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan bank syariah.
PSAK 101 Revisi 2016. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir yaitu laporan atas catatan atas laporan keuangan. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.